jadi pertanyaan, apa yang perlu dijaga supaya kita bisa ketagihan sholat? Ini Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam sebuah riwayat kuncinya surga adalah salat dan kuncinya salat adalah wudunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka subhanallah, tidak mungkinlah seorang bisa melaksanakan salat, bisa menjaga salatnya, bisa ketagihan salatnya sedangkan tidak melaksanakan syarat sah wudu. Syarat sah salatnya yakni salah satunya bersih daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan subhanallah, hebatnya ulama kita ini, termasuk diantaranya Syafi'i mengatakan bahwasanya lebih utama orang yang menunda salat karena dia nunggu air untuk berwudu dibandingkan orang yang segera sholat dengan tayamum. Waduh subhanallah, saking pentingnya yakni berwudu di dalam kehidupan kita. Lalu ternyata apakah wudu ini bisa membuat atau termasuk amalan membuat orang ketagihan sholat? Betul. Kenapa? Karena ternyata keutamaan wudu yang pertama, siapa yang menjaga wudunya lalu dia tertidur dan dia meninggal dunia pada dalam tidurnya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Subhanallah, syahid akhirah. Kenapa dia syahid? Karena ternyata dia menjaga wudunya sebelum dia berangkat kepada tempat tidurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menjaga wudunya sehingga menetes, orang menyempurnakan wudunya, menetes air tersebut dari bawah kukunya, diampuni pula dosanya, keluar pula dari tubuhnya dosa-dosanya sampai menetes juga dari bawah kuku-kukunya. Maka subhanallah, diampuni dosa, digolongkan mati syahid dan termasuk yang paling utama. Kenapa? Salah satu sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dipertanyakan oleh Rasulullah SAW yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda. Beliau ternyata ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj, ya, mendengarkan suara terompah di dalam surga, suara langkah kaki di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan, suara terompah siapakah itu? Ternyata itu adalah jejak kaki atau langkah kakinya seorang muadzin, seorang Bilal. Lalu ditanyakan oleh baginda Nabi SAW, apa amalanmu Bilal yang orang lain tidak ketahui sehingga aku mendengar suara sendalmu di surga? Maka kata Bilal, saya senantiasa menjaga wudhu saya ya Rasulullah, dan setiap saya selesai menjaga wudhu, setiap saya selesai wudhu, maka saya laksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Dan subhanallah, ini adalah orang yang khusyuk sholatnya disebabkan karena menjaga wudhunya. Banyak di antara guru-guru kita mengajarkan bagaimana sih caranya supaya bisa khusyuk sholatnya. Salah satunya adalah dengan khusyuk itu dimulai daripada ketika kita bersuci. Ada orang yang berwudhu buru-buru, bagaimana mungkin dia bisa khusyuk dalam sholatnya? Padahal dalam wudhu itu bisa dimulai dengan kekhusyuan. Bagaimana guru kita mengajarkan ketika mencuci tangan, berdoa semoga tangan ini yang menerima catatan amal tangan kanan, ketika mencuci wajah kita, ketika mencuci kaki kita, maka subhanallah dimulai daripada wudhu. Khusyuk itu dimulai daripada wudhu seseorang. Kisah diantaranya Imam Abu Hanifah itu pernah beliau masuk ke dalam masjid. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau mengkaji satu hadis. Ketika beliau mengkaji satu hadis dari habis Isya, akhirnya ada orang yang masuk masjid. Kata Imam Abu Hanifah, kenapa kau masuk masjid tengah malam seperti ini? Dia bertanya, apa kata orang tersebut? Wahai imam, engkau yang kelamaan berdiri, ini sudah masuk waktu subuh. Subhanallah. Jadi beliau tidak batal-batal wudhunya sampai masuk waktu subuh. Lihat bagaimana para ulama menjaga wudhunya, yakni untuk apa? Untuk juga menjaga daripada sholatnya. Benar Allah banget. Tapi bener sih, kita ngerasain pada saat kita punya wudhu gitu ya kan. Gampang kita tahan. sholat. Jadi kita pengen buru-buru sholat gitu. Takut batal, sayang kan wudhunya gitu ya. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam udah mengingatkan. Tapi saya senang banget nih hari ini pembahasannya jemaah yang ada di rumah ya. Hal-hal yang bisa membuat kita ketagihan sholat. Kita pengen tanya sama Ustadz Maulana, pembahasan yang berikutnya apalagi yang menarik Ustadz Maulana? Baik, kita akan bahas tentang kamu harus malu. Kenapa harus malu? Saya nggak ngapa-ngapain kok saya malu. Saya kan nggak kecanduan obat. Saya juga sholatnya alhamdulillah. Malulah kamu. Malu kenapa? Kenapa ke Kapadokia? Hah? Ke Kapadokia? Kenapa? It's my dream. Emang kenapa? Kan pergi juga itu Ustadz Maulana. Oh, iya Emang juga, siapa lagi? Oh itu kita mau Ustadz Maulana, malah istri saya belum ikut.
Tapi waktu itu saya ke Kapadokia. Kapadokia. Ke apa? Kapadokia. Udah, Kapadokia. lama mulai Denny Koslet nih kalau kayak gini. Yang nggak penting dibahas. Ya udah gini aja. Yang di rumah. Kapadokia waktu itu aku ngajakin kamu malah aku nggak mau. Tapi aku kan memaksa ke sana. Udah Ustaz, kita iklan dulu aja gimana kita tenangkan diri kita. Nanti kita bahas lagi pembahasan yang berikutnya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ben aja suruh ngomong apa lagi.